Gak sedikit fans ngerasa kalau Spider-Man gak begitu relevan sama alur cerita Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Seenggaknya kayak gitu sampai gambar ini diposting Russo Brothers. Kalau post ini emang ngasih gambaran permainan catur yang kayak dimainkan Doom di ending Multiverse Saga ini, kayaknya bakal jadi clue penting. Clue soal gimana di saat karakter superhero lain pada tumbang, masih ada satu yang bahkan Doom anggap punya nilai ancaman buat dia. Kita tahu selama ini hampir semua pembahasan soal superhero Avengers Doomsday itu gak jauh dari grup besar. Ada New Avengers, Avengers pimpinan Sam Wilson, Wakanda, Talokan, X-Men, dan Fantastic Four. Cuman, dari sekian banyak superhero itu kayaknya Marvel ngelupain satu, yaitu Spider-Man. Ini makin aneh lagi karena film solo terbarunya yaitu Brand New Day juga belum lama rilis bahkan di momen-momen mendekati Avengers Doomsday. Spider-Man mungkin dianggap cuman karakter pendukung. Dia cuman friendly neighborhood Spider-Man yang kebetulan ikut terseret ke perang besarnya para karakter lain. Masalahnya, gimana kalau pandangan soal Spider-Man ini justru salah besar? Soalnya kalau kita coba ngeliat struktur cerita komik yang memang jadi sumber inspirasi Doomsday dan digabungin sama hal yang diam-diam udah dibangun MCU buat Peter Parker sejak No Way Home, baru muncul satu kemungkinan. Adanya kemungkinan kalau Doom bakal sengaja ngebikin Spider-Man tetap hidup dan punya memori dunia sebelum Incursion. Semua ini mulai ngegambarin seberapa besarnya peran Peter Parker Spider-Man di alur cerita Doomsday dan Secret Wars ini, kayak yang coba dikasih tahu Russo Brothers. Secret Wars karya Jonathan Hickman tahun 2015 bakal jadi hal penting buat kita bisa paham apa yang kemungkinan lagi dibangun Russo Brothers menuju Secret Wars MCU nanti. Komik ini nyeritain kalau Doom nggak sekedar menang dengan ngehabisin musuh-musuhnya. Doom menang karena paham secara detail apa aja hal yang harus dipertahanin di saat semua multiverse hancur total. Sisa-sisa ini yang dia pakai buat ngebangun Battle World dan diisi sama bermacam-macam karakter dari beda multiverse. Ada satu detail penting yang mungkin gak banyak fans notice di sini, yaitu Doom sengaja nyelamatin karakter-karakter tertentu dan ngejaga memori lama mereka. Karakter kayak Reed Richards dan beberapa superhero lainnya dibiarin hidup dari awal Incursion sampai terbangunnya Battle World. Masalahnya, Doom gak ngelakuin hal ini karena rasa kasihan, tapi berdasarkan perhitungan yang menurut dia udah mateng. Pas ada momen di komik Secret Wars ketika realita barunya Doom ini dapat penolakan dan dia gak langsung ngehabisin ancaman itu. Doom milih buat nahan diri, mengamati, dan coba memahami fungsi adanya ancaman itu buat struktur rencananya yang jauh lebih besar. Ini jelas bukan cara berpikir supervillain umumnya. Doom berpikir selayaknya pemain catur yang udah ngerencanain berbagai langkah dia mau ambil ke depan, termasuk juga semua pihak di dalamnya. Kayaknya ini yang lagi digambarin Russo Brothers tentang dinamika Doom dan superhero lainnya yang kelihatannya mereka gak bertahan. Atau Doom anggap gak layak kecuali satu karakter ini. Satu karakter yang punya koneksi sama kekuatan yang jauh lebih tua dari banyak hal di dunia Marvel. Doom nganggap Spider-Man bukan sekedar pion biasa. Dia adalah variabel yang Doom gak bisa hilangin segampang itu dan nganggap bisa dikontrol sesuai kemauannya nanti. Tapi justru akhirnya nanti bakal bertolak belakang. Nah, dari sini kita bisa masuk ke ranah yang lebih spesifik sama MCU dan tentunya mulai punya dasar dari timeline MCU sekarang, bukan cuma dari komiknya aja. Spider-Man No Way Home endingnya berupa Peter Parker terhapus dari ingatan semua orang yang kenal dia. Ini bukan sekedar keputusan cerita buat ngasih ending emosional aja. MCU sebenarnya lagi ngebangun Spider-Man yang sepenuhnya benar-benar ada di luar jangkauan siapapun. Gak ada satupun hal di luar dia yang dianggap punya relasi signifikan, terutama di sisi superhero-superhero besar dan ini bakal dimanfaatin Doom buat rencana besarnya. Banyak insider nyebutin kalau Doom MCU ini udah punya pengetahuan dan pengalaman tentang multiverse lebih banyak dari karakter lainnya sejauh ini. Bahkan, beberapa leak bilang kalau Doom udah mulai ngawasin gerak-gerik para pemeran utama di main timeline MCU sejak sebelum kejadian Loki Season 1. Kalau dugaan ini benar, artinya Doom tahu persis siapa Peter Parker, karena mantranya Strange bisa aja gak berhasil buat Doom. Artinya, gak ada database dimanapun yang punya info soal identitas asli Spider-Man, kecuali Doom dan mungkin beberapa karakter lain kayak Punisher dan Jean Grey.
Buat perhitungannya Doom, karakter yang identitasnya dan kedekatannya gak diketahui siapapun, ini ngejadiin dia punya value. MCU sendiri infonya lagi ngebangun cerita selanjutnya buat Peter Parker lewat Spider-Man 4 dengan rumor judulnya Darkest Day. Film ini masih nempatin Peter di posisi gak banyak yang ingat dia selain karakter-karakter yang mungkin bakal disibukin urusan mereka sendiri. Kondisi Peter yang lagi-lagi sendirian ini bakal dimanfaatin Doom buat ngebikin Peter ngelakuin hal-hal di belakang superhero lainnya tanpa disadari. Dia jelas mampu dan mungkin bakal lebih kuat lagi nantinya di cerita Secret Wars, apalagi abis ketemu Venom. Cuman kayaknya ini juga bakal jadi momen Doom salah perhitungan dan jadi celah yang ujungnya jadi kekalahan buat dia. Peter Parker meskipun udah di kondisi sendirian gak langsung berubah jati dirinya. Perlu kita garis bawahi juga kalau Peter dengan kekuatan dan daya tahan sehebat apapun tetap punya satu hal yang gak dipunyai superhero lainnya. Bahkan ini bisa dibilang satu-satunya keunikan yang bikin dia mudah diterima di banyak kelompok di komik kayak X-Men dan Fantastic Four. Hal ini berkaitan sama kepribadian Peter yang selalu berusaha nyelamatin siapapun butuh bantuan, bahkan itu dari villain sekalipun. Kita selalu ngelihat karakteristik ini ada di diri tiap Peter Parker. Pertama dari Peter Tobey Maguire yang sejak awal ngelawan Goblin, Dr. Octopus, Sandman, dan Venom, dia tetap megang prinsip ini. Momen-momen akhir pertarungan mereka diisi sama pendekatan dari Peter yang berusaha ngasih tahu soal keburukan tindakan mereka. Dan akhirnya tetap mau nyelamatin mereka dari kegelapannya sendiri. Meski bisa dibilang semuanya berakhir tragis, nyatanya gak ngerubah kepribadiannya kayak di No Way Home. Hal yang sama juga kita lihat dari Peter Andrew Garfield yang gak ninggalin sisi kepribadiannya ini. Musuh-musuhnya dari mulai Electro, Lizard, dan Goblin, semuanya punya ancaman besarnya masing-masing. Gak nutup kenyataan kalau dia pun masih berusaha nyelamatin mereka di momen-momen akhir pertarungan, yang lagi-lagi sikap ini relatif sama ada juga di No Way Home. Sekarang kita bahas Peter Parker Tom Holland yang sekarang namanya lagi naik daun banget di ranah superhero MCU. Meski awal kemunculannya terkesan kayak anak buah Tony Stark dengan mentoring dan teknologi canggihnya, tetap ada satu sisi sama kayak para Spider-Man sebelum dia. Peter ini tetap mau nolong siapapun yang butuh bantuan meski itu datang dari para villain sekalipun. Emang prinsipnya ini sempat hampir dia abaikan sendiri pas momen orang terdekatnya yaitu Bibi May dibunuh sama Green Goblin. Dia nggak nganggap semua villain pantas untuk diselamatin dibanding yang lain. Untungnya datang dua sosok Peter Parker lain ngingetin dia lagi soal pentingnya sisi ini supaya tetap ngejaga dia dari pilihan yang bakal buat dia menyesal seumur hidupnya. Akhirnya dia pun milih untuk bikin pengorbanan besar di hidupnya untuk dilupain sama semua orang terdekatnya asal mereka bisa selamat. Sekarang mungkin masih banyak fans yang belum sadar kalau kepribadian Peter ini bahkan bisa mempengaruhi sosok sekeras Punisher Frank Castle. Kita tahu kalau Frank selalu nyelesain permasalahannya lewat jalur kekerasan dan ngebunuh orang, dan karakter kayak Daredevil juga udah berusaha ngehentikan dia, tapi tetap aja gagal. Frank ngerasa gak pantas orang kayak Matt Murdock ngasih tahu jalannya Frank salah, sedangkan Matt sendiri dikit lagi juga bakal jadi kayak dia dengan semua level kekerasan dan emosi yang ditunjukin. Cuman sekalinya Frank ketemu Spider-Man, bener-bener interaksinya beda banget. Frank ngelihat Peter sebagai sosok yang emang bener-bener tulus berbuat kebaikan. Dia gak ngejudge apa yang dilakuin Frank itu salah sedangkan dia sendiri ngelakuin hal yang sama. Cukup bagi Frank ngelihat kemurnian hatinya anak remaja satu ini untuk bikin dia nyesel seumur hidup hampir ngebunuh dia setelah nyoba ngelindungi Jean Grey. Bener-bener ini jadi satu momen yang ngeliatin fans MCU juga kalau bahkan seorang Punisher juga bisa tergerak hatinya karena kebaikan Peter Parker. Sekarang kalau ngaitkan lagi antara Doom dan Peter bisa kita lihat satu skenario yang mungkin terjadi. Peter bakal berhadapan sama Doom dan mungkin di momen yang gak disangka-sangka ketika dia jadi Venom dan punya kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Meski dengan kekuatan besar ini, ternyata dia tahu sosok di balik topeng itu punya muka sama kayak mentornya dulu, yaitu Tony Stark, dan dia kaget pastinya. Cuman dia gak berhenti untuk nyoba meyakinkan Doom ngelakuin hal yang benar. Doom mungkin gak akan gitu aja ngakuin kesalahannya dan tetap mempertahankan prinsipnya untuk jadi penguasa. Bukan berarti ini jalan buntu buat Peter karena dia masih bisa seenggaknya ngasih dukungan ke superhero lain dalam perlawanan mereka lawan Doom.
Makanya dari sini kita bisa mulai paham seberapa besar peran Peter ini di Doomsday dan Secret Wars, seperti yang dikasih T sama Russo Brothers di postingan ini. Gimana menurut kalian? Apakah Peter emang bakal punya peran sebesar ini di Doomsday dan Secret Wars nantinya? Share pendapat kalian dan jangan lupa like dan subscribe kalau belum, karena banyak hal seputar superhero dan supervillain yang bakal kita bahas secara santai, seru, dan geeky.